Warungnya sepi. Pelanggan tak datang. Anak ditinggal kerja di luar kota. Tapi siapa sangka, hanya dengan satu doa yang nyaris tak dikenal orang, hidup Bu Aminah berubah drastis. Dari hampir gulung tikar, kini pesanan nasi bungkusnya sampai antre tiap minggu. Pernahkah kamu merasa rezeki seret padahal sudah usaha mati-matian? Mungkin kamu cuma butuh satu hal kecil yang luput, yaitu berdoa? Tonton sampai habis. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk ikhtiar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Namanya Bu Aminah. Usianya sudah mendekati kepala 5, tapi semangatnya masih menyala, meski hidup terus menempanya tanpa henti. Ia tinggal di Pekalongan, kota batik yang harum namanya, tapi tak selalu harum nasib warganya. Warung kecil milik Bu Aminah berdiri di pinggir gang sempit, dikelilingi tembok-tembok rumah padat penduduk. Dulu, waktu suaminya masih hidup, warung itu cukup ramai. Tapi sejak Pak Nurman meninggal 2 tahun lalu, usaha kecil itu ikut redup. Dari yang tadinya bisa belanja ke pasar 2 kali seminggu, sekarang kadang-kadang cuma cukup buat beli beras dan cabai. Daganganku sepi, Mbak, katanya suatu sore kepada tetangganya yang mampir beli sabun. Kadang sampai maghrib cuma laku 3 bungkus mie instan. Mata Bu Aminah sering sembab, tapi dia pandai menyembunyikannya dengan senyum. Ia punya 2 cucu yang tinggal bersamanya, anak dari putrinya yang sedang kerja di pabrik garmen. Cucu-cucu itu sering jadi alasannya untuk tetap bertahan, walau kadang warungnya lebih banyak jadi tempat duduk daripada tempat belanja. Gak apa-apa, yang penting halal, gumamnya, sambil menata ulang jajanan yang dari pagi tak disentuh siapapun. Bu Aminah bukan tak berusaha. Dia pernah coba jualan via WhatsApp grup RT, bikin promo, gratis cabe, atau diskon kopi sachet, tapi tetap saja, seolah warungnya punya jampi-jampi penolak pembeli. Kadang ia duduk termenung di bangku rotan yang sudah mulai rapuh, memandangi langit sore sambil bertanya dalam hati, "Ya Allah, apa aku salah dagang? Atau rezekiku memang sampai di sini?" Namun satu hal yang belum pernah ia lakukan, menyerah. Dan justru dari titik terendah itu, kehidupan Bu Aminah mulai berubah, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu cuaca di Pekalongan agak mendung. Udara terasa lembab, dan suara tukang bakso di ujung gang tak sekeras biasanya. Bu Aminah sedang menyapu halaman kecil di depan warungnya saat seorang lelaki tua lewat. Penampilannya sederhana. Sarung lusuh, peci putih, dan tongkat kayu yang terlihat sudah setia menemaninya bertahun-tahun. "Assalamualaikum, Bu," sapanya lirih namun jelas. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Bu Aminah sambil berdiri tegak. "Mau mampir minum teh? Gratis, gak usah bayar." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Boleh, kalau Ibu ikhlas." Dan begitulah awalnya. Mereka duduk di bangku rotan, berbagi teh manis dan beberapa potong pisang goreng sisa dagangan pagi. Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai Pak Sud. Katanya asal Kendal, tapi sudah lama mondar-mandir ke berbagai kota kecil hanya dengan berjalan kaki. "Saya cuma numpang hidup, tapi bukan pengemis," katanya sambil tertawa pelan. Bu Aminah awalnya hanya mengangguk-angguk, mengira lelaki itu sekadar orang tua pengelana biasa. Namun setelah percakapan mereka makin dalam, ia mulai merasa ada yang lain dari Pak Sud. Perkataannya sederhana, tapi seperti menembus isi hati. "Bu Aminah dagangannya sepi bukan karena salah jualan," kata Pak Sud tiba-tiba. "Tapi mungkin lupa menyertakan Allah dalam setiap usaha." Bu Aminah tertegun. Air matanya hampir menetes. "Bapak tahu nama saya dari mana?" Pak Sud tak menjawab langsung.
Ia hanya tersenyum dan membuka sobekan kertas kecil dari saku bajunya. Ini, bacaan ini insya Allah bisa membuka pintu rezeki. Saya tak bisa kasih banyak. Tapi doa ini, saya dapat dari seorang guru dulu waktu nyantri di Jepara. Katanya, ini doa Nabi Khidir. Bu Aminah menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisannya tangan, agak miring, tapi jelas. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika alati wasiat kula syai'in, antugniani nganil fakar. Bacalah ini tiap pagi sebelum mulai dagang. Jangan berharap langsung kaya, tapi berharaplah Allah mudahkan, ucap Pak Sud sebelum pamit. Dan seperti datangnya yang tiba-tiba, lelaki tua itu pun pergi. Hilang di tikungan gang, seolah angin membawanya pulang. Bu Aminah berdiri lama, memandangi kertas di tangannya. Hatinya bergetar. Mungkinkah ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya selama ini? Keesokan harinya, saat langit masih kelabu dan ayam tetangga baru berkokok satu kali, Bu Aminah duduk di dalam warungnya yang masih gelap. Di tangannya, kertas lusuh pemberian Pak Sude yang semalam sempat ia laminating dengan plastik bening agar tidak rusak kalau kena air. Ia membaca pelan. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika alati wasiat kula syai'in, antugniani nganil fakar. Suaranya nyaris seperti bisikan. Hatinya masih ragu. Ia bukan orang pesantren, bukan pula ustazah. Dulu hanya sempat belajar ngaji sore saat kecil. Selebihnya hidup sibuk mengurus rumah, suami, dan dapur. Ya Allah, kalau ini benar dari Nabi Khidir, kuatkan aku mengamalkannya, bisiknya. Setiap pagi, sebelum membuka warung, ia duduk sebentar, menatap etalase kosong, lalu mengulang-ulang doa itu. Kadang 5 kali, kadang 10. Ia tidak tahu berapa jumlah idealnya. Ia hanya yakin, lebih baik berusaha dengan doa, daripada cuma menunggu nasib berubah sendiri. Namun minggu pertama berlalu tanpa perubahan. Dagangan tetap tak laku. Beberapa gorengan malah basi. Beras yang dikemas kiloan tetap tersusun rapi, tak tersentuh. Bahkan tetangga yang biasa beli sabun pun tidak kelihatan. Ini cuma sugesti kali ya, gumam Bu Aminah. Di malam hari, ketika cucunya sudah tidur, ia sempat bertanya-tanya, apa aku terlalu berharap? Apa doa ini benar? Tapi setiap kali hendak berhenti, ia teringat pada sosok Pak Sude dan matanya yang bening. Bukan mata penipu, pikirnya. Bukan pula orang yang mencari untung. Dan ada satu hal yang membuat Bu Aminah tetap bertahan, rasa damai setelah membaca doa itu. Entah kenapa, walaupun belum ada hasil nyata, hatinya jadi lebih ringan. Ia mulai tidur lebih nyenyak, bangun lebih tenang. Dan itu cukup untuk bertahan 1 hari lagi. Sampai suatu pagi, ada hal kecil yang akhirnya mengusik rutinitasnya, tanda bahwa mungkin doanya mulai bekerja. Pagi itu Bu Aminah membuka warung seperti biasa. Dengan langkah pelan, ia menyusun kembali dagangan yang hampir hafal posisinya sendiri. Mie instan di pojok kiri, sabun dan minyak goreng di rak tengah, serta toples berisi kerupuk yang makin lama makin langka isinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap kertas doa Nabi Khidir yang sudah ia tempel di balik kaca etalase. Dihafalnya bait itu sambil menyeduh teh panas. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika alati wasiat kula syai'in, antugniani nganil fakar. Tak lama, terdengar suara sandal jepit berdecit menghampiri. Seorang pemuda muncul di depan warung. Rambutnya cepak, memakai jaket ojol, dan senyumnya ramah. Bu, ada kopi saset sama roti sobek. Gak? Tanyanya. Bu Aminah agak kaget. Sudah seminggu lebih tak ada yang mampir minta roti. Ada. Mas, tunggu. Saya ambilin ya. Pemuda itu duduk di kursi kayu kecil. Ia menoleh ke arah tempelan doa yang mencolok di kaca. Bu, ini doa Nabi Khidir ya? Tanyanya sambil menunjuk. Iya, Mas, dari teman lama. Katanya doa ini bisa bantu rezeki. Pemuda itu tersenyum. Ibuku juga suka baca ini tiap pagi, Bu.
Sekarang warungnya rame terus. Jantung Bu Aminah berdegup. Bukan karena omongan itu saja, tapi karena ini pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir ada orang yang menyebut kata ramai dan warung di hari yang sama. Tak sampai 5 menit, pemuda itu membayar belanjaannya, bahkan menambahkan 1 bungkus sabun dan 2 batang permen. "Terima kasih ya, Bu. Sekalian buat stok di tas ojol," ujarnya sambil pamit. Setelah itu, keajaiban kecil berikutnya datang perlahan. Seorang ibu berhijab lewat dan tiba-tiba berhenti membeli telur. Lalu 2 remaja membeli minuman botolan. Siangnya, ada bapak-bapak yang mampir minta rokok ketengan dan nasi bungkus. Tak besar, tapi bagi Bu Aminah, itu seperti hujan di musim kemarau. "Ya Allah, apa ini karena doa itu?" ucapnya sambil terharu. Tak ada jawab yang langsung turun dari langit, tapi hatinya tahu, ini bukan kebetulan. Sore itu, ia menatap kertas doa yang mulai menguning karena matahari. Kali ini ia membacanya dengan suara yang lebih lantang, penuh rasa syukur dan keyakinan. Antugniani, Anil Fakar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran air yang tenang tapi pasti. Bu Aminah terus mengamalkan doa Nabi Khidir setiap pagi tanpa putus. Tak ada hitungan pasti berapa kali ia baca, tapi setiap kali menyebutnya, hatinya terasa lebih lapang. Pelanggan pun mulai berdatangan secara konsisten. Ada yang beli kebutuhan harian, ada pula yang sekadar mampir minum teh dan ngobrol. Warung kecil itu, yang dulu hanya menyambut angin dan lalat, kini mulai hidup kembali. Bahkan beberapa pelanggan dari gang sebelah ikut-ikutan datang karena, katanya, warung Bu Aminah lebih adem auranya. Yang lebih mengejutkan, suatu pagi datang mobil Avanza abu-abu berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang perempuan muda berpakaian rapi. "Bu, ini benar warung Bu Aminah?" tanyanya sopan. "Iya, Mbak, ada yang bisa dibantu?" "Saya dengar dari Ibu RT, Ibu bisa sediakan nasi bungkus buat acara pengajian ya?" Bu Aminah hampir tercekat. Sudah lama tak ada orang yang pesan nasi bungkus darinya. Tapi dengan sigap, ia menjawab, "Insya Allah bisa, Mbak. Untuk kapan acaranya?" Sejak saat itu, hidupnya seperti menemukan arah baru. Pesanan nasi bungkus datang rutin. Kadang 20 bungkus, kadang 50. Bahkan ada satu acara tahlilan yang pesan sampai 80 bungkus. Bu Aminah mulai dibantu tetangga dan 2 ibu-ibu pengajian untuk menyiapkan pesanan. Ia tidak ambil untung besar, tapi cukup untuk menyambung hidup dan sedikit menabung. Cucu-cucunya bisa beli sepatu baru untuk sekolah. Bahkan ia sempat belikan daster baru untuk putrinya yang kerja di pabrik. "Bu, rezekinya sekarang lancar ya?" tanya salah satu tetangga suatu pagi. Bu Aminah hanya tersenyum. "Lancar? Enggak juga. Tapi cukup, dan barokah." Ia tidak pernah pamer. Tidak pula menganggap semua ini hasil usahanya sendiri. Setiap selesai sholat, ia selalu membaca doa itu lagi dan lagi. Bukan semata berharap lebih banyak pembeli, tapi sebagai bentuk rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Warungnya kini tetap sederhana. Tak ada banner besar atau lampu kelap-kelip. Tapi suasananya hangat. Ramai oleh orang-orang yang datang bukan cuma untuk belanja, tapi untuk berbagi cerita. Dan semuanya dimulai dari satu hal, selembar kertas berisi doa, dan hati yang tidak menyerah. Sudah lebih dari setahun sejak pertemuan Bu Aminah dengan Pak Sude yang misterius itu. Lelaki tua itu tak pernah terlihat lagi. Ia seolah datang hanya untuk mengantar secercah cahaya, lalu menghilang seperti embun pagi. Namun peninggalannya tetap hidup. Doa Nabi Khidir yang kini sudah dihafal luar kepala, menjadi bagian dari napas dan langkah Bu Aminah setiap hari. Tak ada yang benar-benar tahu kapan rezeki datang. Tak bisa ditebak, tak bisa dijadwalkan. Tapi satu yang Bu Aminah pelajari, rezeki itu seringkali bukan soal angka, tapi soal keberkahan. "Dulu saya selalu menghitung berapa yang masuk, berapa yang habis," katanya saat ngobrol dengan tetangga. "Sekarang saya cuma jaga satu hal,
hati tetap yakin, tangan tetap bergerak. Kertas doa yang dulu tertempel di kaca etalase kini ia bingkai dan letakkan di dinding. Bukan sebagai jimat, tapi sebagai pengingat bahwa dalam hidup yang pahit pun, Allah tak pernah menutup pintu bagi mereka yang terus mengetuk dengan sabar. Cucu-cucunya tumbuh sehat dan ceria. Putrinya, meski masih kerja di pabrik, kini lebih ringan karena tahu ibunya sudah tak sendirian berjuang. Bahkan beberapa warung tetangga pun mulai ikut mengamalkan doa itu, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena melihat sendiri perubahan nyata dalam hidup Bu Aminah. Kalau hatimu lapang, pintu langit akan terbuka lebih luas. Begitu pesan yang selalu Bu Aminah sampaikan saat diminta cerita oleh ibu-ibu pengajian. Kini, ia bukan hanya pedagang. Ia jadi sumber semangat. Di warung kecilnya yang dulu sepi, kini ramai bukan hanya dengan pembeli, tapi dengan harapan. Dan untuk siapapun yang membaca kisah ini, cobalah amalkan doa Nabi Khidir ini dengan hati yang yakin. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika alati wasiat kula syai'in, antugniani, anil fakar. Ya Allah, aku memohon kepada MU dengan rahmat MU yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau cukupkan aku dari kefakiran. Amalkan dengan rutin, tiap pagi sebelum memulai hari. Tak harus sempurna, yang penting ikhlas. Rezeki mungkin tidak datang seperti sulap, tapi datangnya akan terasa seperti keajaiban. Semoga kisah Bu Aminah jadi penguat untuk siapapun yang sedang merasa sempit. Karena siapa tahu, jalan keluar kita hanya sejauh satu doa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.